Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Baluqiyah. As-Sa'labi mengatakan pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Insha. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel yang bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab tersebut dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat tersebut dia kumpulkan dalam satu lembaran. Lembaran itu disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat-tempat yang tidak pernah diperhatikan. Dia memiliki seorang anak yang bernama Baluqiyah. Menjelang bapaknya Baluqiyah meninggal, dia berwasiat kepada anaknya untuk menjadi qadi, hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkan terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya kunci itu dihancurkan oleh Baluqiyah dan membuka petinya. Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia adalah penutup para nabi dan para rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka mendengar sifat-sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahukan kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para Rasul SAW kepada kami." Selanjutnya Baluqiyah memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Dia berkata, "Wahai ibu, aku telah menemukan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibunya berkata, "Semoga Allah memenuhi cita-citamu." Baluqiyah pergi dari Mesir dalam rangka mencari Nabi Muhammad SAW. Dia berkeliling dari timur sampai ke barat hingga sampai ke laut ketujuh. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baluqiyah berkata kepada ular-ular, "Assalamualaikum." Ular-ular itu berkata kepadanya, "Kami belum pernah mendengarnya ucapan seperti itu." Baluqiyah berkata, "Ini adalah sunnah tradisi Adam." Mereka berkata, "Dari kelompok mana engkau?" Baluqiyah menjawab, "Saya termasuk golongan Bani Israel." Mereka berkata, "Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel." Baluqiyah berkata, "Jika demikian, bagaimana kalian mengetahui Muhammad?" Mereka menjawab, "Semenjak kami diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat ini, kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu. Kami adalah ular Jahannam." Baluqiyah bertanya, "Bagaimana berita tentang Jahannam?" Mereka menjawab, "Jahannam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap tahun bernapas 2 kali. Sekali pada musim kemarau, itulah panas dari dirinya, dan sekali lagi musim dingin, itulah kebaikan dirinya." Setelah itu, Baluqiyah memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana, dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama, seperti pangkal pohon kurma. Di sekitar ular-ular tersebut, dia melihat ada ular kuning. Apabila ular-ular besar itu berjalan, maka ular-ular kuning berjalan di sekelilingnya. Tak kala ular-ular itu melihat Baluqiyah, mereka berkata, "Siapa engkau?" Baluqiyah menjawab, "Saya Baluqiyah dari Bani Israel." Mereka berkata, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular memangsa Bani Israel untuk lari dan membunuh mereka dalam 1 hari saja."
Balukia melanjutkan perjalanannya hingga dia sampai ke laut ketujuh. Dia telah melihat berbagai keajaiban yang terlalu panjang untuk dijelaskan. Dari sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukiah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai hati yang suka bersalah." Balukiah pun mundur dan tunduk. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukiah, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukiah berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukiah." "Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit, kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukiah pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba malaikat yang besar postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukiah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Dia berkata, "Siapa engkau?" Balukiah menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Balukiah berkata, "Apa dua baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Balukiah terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah." Balukiah mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawab. Balukiah bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali seizin Allah. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Balukiah meninggalkannya. Dia melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Gunung Kaf. Ternyata ia terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak menguncangkan semua bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Kaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukiah bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung itu?" Dia menjawab, "Di belakang gunung itu ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan tidak ada malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Balukiah bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab penghalang. Setiap hijab besar seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balukiah meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah gunung-gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukiah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Balukiah bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebahagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Balukiah bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinari cahaya seperti matahari. Mereka menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Balukiah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada dua ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Kedua bertanya kepada Balukiah, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?"
Dia menjawab, "Aku Balukiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Karena keajaiban Allah, mereka memberikan roti. Dimakanlah roti itu dan setelahnya tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya, dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana dia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang. Karena keindahannya, burung itu ada di atas pohon yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam di sini, di dekatnya hingga hari kiamat. Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu darinya kepada orang-orang yang datang ke sini." Maka Balukiyah memakan sesuatu dari hidangan itu, tetapi sedikit pun hidangan itu tidak berkurang. Ia seperti keadaan semula. Balukiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah berubah." Balukiyah bertanya, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Ia menjawab, "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar itu, Balukiyah memutuskan tinggal di tempat ini untuk bertemu Nabi Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Balukiyah sedang duduk, tiba-tiba Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Balukiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Balukiyah berkata, "Wahai Abdul Abbas, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku." Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Hai Balukiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Balukiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dan ibumu?" Balukiyah menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah kamu aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" Balukiyah menjawab, "Iya." Khidir berkata, "Pejamkanlah kedua matamu." Balukiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya, 'Wahai ibuku, siapakah yang telah membawaku kepadamu?' Ibu Balukiyah menjawab, 'Aku melihat seekor burung putih telah meletakkanmu di sini.' Lalu dia menghilang dengan cepat." Balukiyah menceritakan semua kisah kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan mengucapkannya salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Mereka bertanya tentang keadaan sewaktu kepergiannya. Dia ceritakan kepada mereka, dan semua keajaiban yang dilihatnya dicatat oleh mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menghitung keajaiban yang pernah dilihat. Menurut sebuah riwayat, Balukiyah berumur 1000 tahun. Cerita ini bersumber dari kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Sa'alabi. Wallahu a'lam bishawab.